kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ummu Junaidah dari SMA Negeri 1 Angkara Perak. Sebenarnya tadi pertanyaan saya sudah terwakilkan dari Bapak yang kedua ini tadi, Pak. Namun demikian ada satu yang masih mengganjal, Pak. Masalah nilai-nilai tadi yang Bapak sampaikan, ada dua yang jadi jadi boleh katakan penerapannya gitu, Pak. Masalah ikhlas dan sabar. Sama seperti Bapak yang tadi, bahwasanya di kami itu sekolah piti-piti, Pak. Jadi ada kadang rasa ikhlas itu kadang-kadang dia hilang gitu atau tidak gitu, karena ya dalam kesehariannya gitu banyak yang enggak, katakanlah tidak adil gitu, Pak. Gimana lah memupuknya, tetap aja yang sudah ikhlas gitu, kemudian sabar, baik itu dalam hal tugas, mungkin dalam hal yang melihat situasi anak-anak didik kita itu gitu, Pak. Kadang muncul rasanya, ya Allah, apa ya sudah kusudahi saja begitu, saking apanya itu ya kesel ya, bisa juga gitu kadangnya. Ya gimana lah, Pak, memansunya itu, memupuk ikhlas itu tetap ada sama kita, dan ikhlas dan sabar itu gitu, Pak. Itu yang pertanyaan dari saya. Tapi tadi ada pertanyaan dari teman, mungkin terwakili, saya wakilkan. Maksudnya gini, ada hadis ini, memohon penjelasan, Pak, yang kebetulan Bapak ada satu hadis yang kita tahu bahwasanya hadis itu utlubul ilma walau bismin, itu kan, Pak. Tuntut ilmu walaupun sampai ke negeri Cina gitu. Itu bagaimana, Pak, hadis itu? Apakah memang Rasulullah itu dulu ada di Cina gitu atau gimana itu, Pak, prosesnya? Itu aja, Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, terima kasih kepada Ibu yang sudah bertanya dan mewakili lagi pertanyaan. Ibu Ummu ya, Ummu ini bahasa Arabnya ibu juga, jadi Ibu Ummu, ibu-ibu. Jadi Ibu Ummu ya, mohon maaf. Pertanyaan pertama singkatnya tadi, bagaimana ini membangun keikhlasan dan kesabaran. Kadang-kadang kita merasa terlukai rasa keadilan, kita kecewa, kita sedih. Tapi gimana nih, kadang-kadang kita mau merasa udahlah minta pensiun dini aja begitu ya. Kayaknya berat kali, jangan. Semakin besar nilai yang akan Allah berikan sebanding dengan besarnya ujian yang akan Ibu hadapi. Maka niatkan aja bahwa sekolah itu adalah ladang akhirat bagi Ibu. Itu pertama. Jadi luruskan niat kita bahwa memang jalan bagi kita menuju surga itu lewat sekolah tadi dengan segala dinamikanya. Jadi harus kita hadapi. Rumusnya apa? H2N. HHN. Ibu hadapi. Tadi Pak Dr. Asrul sampaikan. Rumusnya HHN. Hadapi, hayati, nikmati. Maka Nabi juga dalam medan dakwahnya kan apa lebih hebat lagi, lebih hebat lagi perjuangan Nabi, sampai berdarah-darah, dilempar, dihina, difitnah, tapi Nabi hadapi. Sudah dihadapi, hayati maknanya, dan suatu saat nikmati. Inna ma'al usri yusra. Nah, jadi orientasi Ibu memang harus membangun orientasi akhirat. Jangan melihat yang di depan mata kita, walaupun mungkin di tempat itu membuat kita sedih, membuat kita kecewa. Tapi kalau Ibu sudah nggak tahan lagi, lapor sama kepala sekolah, pindah ke tempat lain. Nah, itu mungkin jalan keluarnya perlu juga hijrah, perlu penyegaran. Seperti Nabi di Mekah kayaknya udah nggak kondusif nih. Tapi yang nggak boleh Ibu berhenti. Boleh saja Ibu dari mana tadi, dari hamparan Perak. Udahlah Pak kepala sekolah, kayaknya di sini saya belum sanggup lagi menghadapi ini. Mungkin saya bisa dipindahkan nggak ke sekolah Indonesia di Singapura misalnya. Ibu pindah ke sana atau ke tempat lain. Perlu, boleh jadi Pak. Kalau memang
kita sudah merasa kesulitan yang sangat berat, boleh berhijrah. Mungkin di tempat lain itu dengan suasana yang baru, kita akan mendapatkan semacam spirit baru, penyegaran dan sebagainya. Yang tak boleh itu berhenti. Kalau kita berhenti, berarti kita kalah sebelum selesai perjuangan. Nah, ibu masih panjang, mungkin pensiunnya mungkin 5 tahun lagi. Ciptakan kinerja-kinerja walaupun mungkin harus dengan cara yang berbeda. Tapi jangan pernah berhenti dan niatkan sekolah kita adalah ladang akhirat kita. Nah, bagaimana memupuk keikhlasan dan kesabaran? Seiring waktu, yakinlah, seiring waktu. Karena sabar, ikhlas itu anugerah dari Allah. Maka setiap kali ibu mengajar, setiap kali bekerja, minta kepada Allah, ya Rabb, Engkau yang maha tahu, melihat, Engkau uji hamba dengan berbagai ujian ini, tanamkan pada hati hamba keikhlasan. Ikhlas itu gak bisa dibuat. Ikhlas itu hadiah dari Allah. Kesabaran juga harus kita minta kepada Allah. Nah, jadi salah satu mengujinya itu kalau Nabi itu menguji kesabarannya, Nabi itu tidak pernah berhenti melazimkan wudu, membiasakan berwudu. Ibu mau ngajar berwudu. Nabi tidak pernah berhenti puasa Senin Kamisnya. Bahkan saya pernah ketemu dulu dengan seorang Danlan Tamal 1 Belawan, Marga Ginting, itu masa gubernur masih Pak Samsul Arifin. Acara di rumah dinas beliau di dekat dari Hotel Polonia, di depannya rumah dinas Danlan Tamal 1. Ternyata beliau ini orang Kristiani, jabatan Danlan Tamal bintang 1. Saya kaget, apa beliau bilang? Saya Pak Ustadz, nah, beliau manggil saya Pak Ustadz, walaupun saya kaum Kristen, saya puasa Ramadan. Loh, kenapa Pak Panglima bisa puasa? Beliau cerita, dulu saya waktu SMA, nakal saya ini, bandel, suka berkelahi di kelas, suka terpancing amarah. Sampai saya lulus pendidikan Akabri Angkatan Laut, saya hampir diberhentikan di Akademi Angkatan Laut karena banyak teman saya pukulin karena dia pemain karate. Akhirnya ada yang mengajarkan saya, kamu itu sering aja puasa Senin Kamis. Dia agamanya Kristen. Terakhir karena dia pun takut diberhentikan dari Akabri dan payahnya dia lulus masuk Akabri itu, akhirnya dia masuklah puasa Senin Kamis. Agamanya Kristen tapi puasa. Apa yang dia katakan? Sejak itu emosional saya lebih stabil, lebih terkendali, dan sampai sekarang katanya saya sudah bintang 1, saya sering puasa Senin Kamis. Dalam hati saya tinggal hidayah aja ya bapaknya, tinggal mengucap syahadat aja ya. Nah, jadi bagi dia puasa itu menjaga emosionalnya. Nah, maka Ibu Umu tadi saya pikir ya salah satu melatih kesabaran itu dengan wudu, dan kedua puasa Senin Kamis itu seiring waktu dengan riyadhah amaliyah ini, Allah akan melatih nanti kecerdasan emosional kita. Dan pernah juga seorang sahabat datang kepada Nabi, wahai Nabi, saya pemarah, suka marah, gak sabar, bagaimana cara saya meredam amarah? Apa kata Nabi? Ambil hartamu, bersedekah, berikan makanan kepada anak yatim piatu, kau sapu kepala mereka. Kemudian dia amalkan, dia bawa makanan, dia panggil anak yatim, dia beri makan, anak-anak itu makan di depannya, dia elus kepalanya, dia peluk. Tiba-tiba lelaki itu bisa menangis. Yang selama ini tak pernah menangis, tapi dengan dia melihat anak yatim memeluk, bermanja kepadanya, dia elus kepalanya, sejak itu sifat marahnya lebih stabil dan bisa dia kendalikan. Jadi itu diantara latihan-latihan marah itu. Dan memang harus dijaga, Bu, karena kesabaran ini mahal, termasuk amarah ya, menghadapi murid, dan dampaknya buruk. 5 menit orang marah, Pak, mata merah, muka merah, telinga merah, bibir merah, gigi pun merah, makan sirih waktu marah. 5 jam dia marah, 6 jam sistem imunnya mati. Maka maaf, orang pemarah bisa kena serangan-serangan stroke, bisa mengalami hipertensi. Betapa buruknya marah, hilang kesabaran, sampai Nabi katakan la taghdab 3 kali,
walakal jannah. Jangan marah, jangan marah, jangan marah, sorga tempat. Jadi ternyata orang yang mampu sabar, mampu menahan marah, di saat bisa marah tapi tidak marah, sorga tempat kembali. Maka kalau ibu lihat murid udah gak tahan lagi, tinggalkan aja dulu. Mungkin ibu berwudu, kalau tadi marahnya lagi duduk, rubah sikap berdiri. Lagi berdiri, marahnya coba duduk dulu. Maka orang marah Pak, jangan dikasih kapur tulis. Orang marah jangan dikasih penghapus terbang penghapusnya. Orang marah rubah sikap, duduk atau berdiri atau keluar atau berwudu sehingga tidak terpancing dengan amarah yang lebih berat. Dan ibu harus sabar Bu, itu jalan terbaik. Minta kepada Allah dan juga kurangi makan daging-daging yang berwarna merah. Itu menahan amarah Pak. Makanya Nabi itu suruh kita makan sayur, makan buah-buahan, buah tin, buah zaitun. Itu bisa meredam kolesterol, meredam hipertensi. Nah itu bagus dimakan itu, ya. Kemudian satu lagi pertanyaan titipan. Ada hadis itu memang dari diteliti itu sahih hadisnya. Kenapa sampai ke negeri Cina? Pertama, Cina ini negara yang produktif, jumlah penduduk yang terbesar di dunia. Dan di Cina itu banyak ilmu-ilmu dunia, ilmu dagang, ilmu elektronik dan sebagainya. Bahkan ini Bapak Ibu ke Mekah beli tasbih made in China, walaupun dibeli di Mekah, walaupun dibeli di pajak ikan lama, made in China. Beli sajadah made in China, beli kopiah topi haji made in China. Kenapa? Cina itu dari sejak zaman dahulu penduduknya kreatif dan mereka penduduk yang sangat mandiri dan banyak menghasilkan karya-karya elektronik. Jadi kenapa Nabi suruh belajar ke Cina? Keseimbangan, bahwa kita jangan sekedar belajar ilmu agama, belajar juga ilmu dunia. Itu makna. Jadi Cina ini mewakili populasi penduduk terbesar di dunia dan juga supaya kita belajar tentang ilmu dunia, keseimbangan dunia dan akhirat. Saya pikir itu yang bisa ditanggapi. Baik, alhamdulillah.